Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi nisfi hadisih, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu insyaallahu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh, ya insyaallah semua kita ini menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridhonya insyaallah kita dimasukkan ke dalam surganya. Kenapa saya katakan semoga kita dibanggakan oleh Allah? Memang orang yang mendirikan salat subuh itu merupakan kebanggaan Allah. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajr kana mashhuda. Dalam ayat ini ada kalimat Qur'anal fajr. Ma huwal Qur'anal fajr? Apa dia Qur'anal fajr? Para jumhur mufassir menerjemahkan Qur'anal fajr tidak lain adalah salat subuh. Lalu ada urusan apa dengan salat subuh sehingga dia masyhuda? Salat subuh itu dipersaksikan, kata Allah, oleh Allah kepada para malaikat. Semua dipersaksikan. Malaikat lihat, Allah lihat. Malaikat, kau lihat hambaku di tengah subuh di mana udara dingin, mereka enak tidur, masih gelap gulita, mereka mau hadir ke masjid untuk menegakkan perintahku, mendirikan salat subuh berjamaah. Maka luar biasa, beda salat subuh dan salat lain. Salat subuh itu merupakan, kata Nabi, barang siapa melihat seseorang melangkahkan kaki di subuh buta itu ke masjid, bersaksikanlah bahwa pada dia itu ada alamatul iman, ada tanda-tanda keimanan. Oleh karena itu sekalian bersyukur kita bisa hadir di masjid. Di tengah sebagian orang masih lanjut tidur habis sahur, kita datang ke masjid. Tentu wajar Allah memberikan penghargaan, apresiasi yang sangat luar biasa. Namun kemudian jangan lupa kita bersyukur bahwa kehadiran kita bisa seperti ini ke masjid itu tidak terlepas dari ma'unah, taufik dan ridha Allah serta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'unahnya. Kenapa demikian saya katakan bahwa setiap kita berani ataupun rela dan mau berbuat kebajikan, semua itu tidak lain berkat bantuan dan izin Allah. Banyak orang sehat tapi enggak ke masjid. Persoalan ke masjid bukan hanya orang sehat dan punya waktu, banyak orang punya waktu tapi enggak ke masjid.
karena hidayah belum diberikan kepada orang itu. Maka sering saya ulang-ulang bahwa hidayah itu tidak bernilai estetik. Tidak hanya ketika orang menemukan Islam dia butuh hidayah, tapi untuk orang kemudian bisa istiqamah dan kebajikan itu juga bagian daripada hidayah. Maka karena itu Rasul mengajarkan Muaz dan para sahabat, serta doa itu untuk kita yang sering kita baca, kita hafal, berbunyi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Coba, bantu artinya kita butuh, kita minta pertolongan karena sendiri kita tidak mampu. Ini makna doa itu seperti itu. Atas apa kita minta bantu? Pertama, ala zikrik, untuk kita mampu selalu ingat pada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubina, baik kita berdiri, kita berduduk, kita jalan, kita tidur, berbaring dan sebagainya, itu semua ada keterlibatan Allah di situ. Lalu kita minta bantu juga untuk kita supaya dapat bersyukur pada Allah. Hadirin sekalian, banyak orang semua dapat apa? Syukur kurnia Allah. Diberikan rahmat yang ada Allah uncountable. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mampu kalian hitung, apalagi mau bayar. Kalau sempat Allah pasang meteran untuk O2, oksigen yang kita hirup, hadirin sekalian, per detik berapa kita harus bayar pada Allah? Semua kita mati menjadi orang-orang yang berhutang pada Allah. Ya Allah tidak seperti itu. Kemudian kita minta bantu pada Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Wa husni ibadati, untuk kebaikan, keindahan, kesempurnaan ibadah kita, kita juga butuh pertolongan Allah. Maka kemudian sekalian, kalaulah kita sudah berada on the right track, kita berada pada jalan yang benar, kita sudah menjadi taat pada Allah, berada istiqamah dalam kesalehan kita kepada Allah, jangan kemudian karenanya membuat kita sombong. Lalu kemudian hidayah Allah tadi lari dari kita. Karena saya bilang tadi kita bisa seperti ini karena Allah ridha kepada kita. Begitu kita sombong, kita suka membuli, menghina hamba Allah yang kemudian mungkin tidak terlihat oleh kita, dia ke masjid, lalu kita bilang kamu ini ahli jannah dan sebagainya. Lalu Allah tidak ridha lagi pada kita, maka kita kembali tertidur ketika subuh, ketika kembali berat kita datang ke masjid. Makanya sekalian jangan sombong. Saya perhatikan ini, ada sebagian kita sudah berani sudah tidak tinggal Jum'ah sudah 1 bulan 4 kali, sudah salat 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid, baru 1 bulan atau taruhlah setahun, itu sudah mulai seolah kakinya itu enggak rapat lagi dengan bumi, sangat di awang-awang, begitu merasa ujub, begitu merasa ria. Ini yang membuat Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, alamatus syaqawa arba'ah, tanda-tanda orang celaka itu ada 4 kata Nabi. Di antaranya adalah zikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Banyak orang celaka gara-gara dia suka kali menyebut-nyebut amal yang sudah lalu, sementara dia tidak tahu benar apakah amal itu diterima Allah atau ditolak. Jamun lo kalau jak wajib, ini pun jak wajib lo jamun kalau kau bisa sedekah, enggak usah lagi sedekah sekarang. Saya bulan lalu sudah saya berjamaah, enggak pernah tinggal selama sebulan. Hari ini enggak usah lagi. Hari masa paling hebat. Saya sudah sholat, pasti saya surga dapat. Jangan lupa nih sekalian. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ibadah kita bisa mengantarkan kita ke surga Allah? Tidak, kata Nabi. Meskipun engkau ya Rasulullah, juga tidak aku, kata Rasulullah. Lalu apa ya Rasulullah yang membuatkan kita dimasukkan surga Allah? Pertama karena ridha Allah, yang kedua karena ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik sombong, najak semjid doaga kau pegah doa di surga. Jangan Allah enggak terima ibadah kita, mungkin karena ria kita. Karena ria itu penyakit hantu-hantu bagi amal ibadah. Begitu ria hilang ibadah kita, karena Allah tidak suka. Allah itu zat maha pencemburu. Kalau kita ibadah karena ingin dipuji, ya selesai udah ibadah kita, nggak ada urusan lagi sama Allah Ta'ala. Jadi hari sekarang Ta'ala kita bersyukur pada Allah karena Allah masih memilih kita antara segelintir umat hambanya yang beriman. Hanaleu iman kumdua. Mina 6 miliar atau 10 miliar orang penduduk dunia, kalau ada mungkin 1 miliar yang beriman Islam. Itu pun yang Islam, belum lagi yang beriman bertakwa sedikit sekali.
Maka pada suatu saat Rasulullah ketika sedang berada di masjid mendengar salah seorang sahabat di pojokan salat, dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Rasul tentu bingung, enggak paham apa sih menjadi orang sedikit, maksudnya apa doa itu. Habis dia salat, saya panggil, habis dia berdoa, sahabatku, apa maksudmu kau minta kamu jadi orang sedikit? Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran mengatakan bahwa wa qalilan ma tashkurun, ya, wa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang tahu bersyukur, dan sedikit sekali orang yang ashabul yamin, sedikit orang yang sebelah kanan yang berada pada jalan yang benar. Maka aku ingin ya Rasulullah, aku termasuk golongan yang sedikit itu. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur termasuk golongan sedikit. Dan kalau penduduknya pedik doang puasa, di Indonesia bacut, di Arab bacut, di Maroko bacut, sedikit saja. Dan kemudian Allah pilih kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ini luar biasa. Kata Nabi, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya jauh, bukan sama ya, ini komparatif degree dalam bahasa Inggris, lebih baik, tidak sama. Jadi kalau orang terjemahkan sama dengan 1000 bulan, ini keliru dia. Yang benar lebih baik, better than, more than, lebih dari 1000 bulan. Allah sayang kepada kita, meskipun umur kita pendek-pendek. Bayangkan kalau setiap tahun kita dapat 1000 bulan. Saya pikir kita mendekati umatnya para nabi sebelumnya. Jadi Allah itu luar biasa. Kalkulasi Allah itu sangat cerdas, karena Allah maha cerdas. Enggak kayak kita berdikasi profesor udah sombong. Allah enggak pernah sombong, meskipun sombong itu pakaiannya. Kalau Allah sombong, semua kita sudah dibinasakan nih. Tiap hari kita durhaka pada Allah. Semayang dulu puasa kurung macut, boleh udah semayang. Semayang asar, puasa kurung macut, puasa 6 karat maghrib baru udah semayang. Ini durhaka kita pada Allah. Tapi karena Allah tidak sombong, tidak angkuh, kita masih aman-aman saja. Ini ke Medan aman-aman saja, bah. Masih aman kita. Kalau Allah seperti kita, punya nafsu yang arogan, wah mati kita semua sekalian. Betapa banyak manusia durhaka di tengah-tengah kita, di Jakarta, apalagi di luar negeri, di Eropa. Hana Tuhan namanya. Allah biarkan saja. Karena Allah menciptakan kita untuk diuji. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah menciptakan barang hidup dan mati. Untuk apa? Nah, maksud untuk berdoa. Tuhan bukan menciptakan kita for nothing. Meaningful, itu penuh makna. Maka Nabi Allah mengatakan kepada kita, dan Nabi sering baca, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan, kami tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Ya. Subhanaka, maksud Engkau ya Allah, maka jauhkan kami dari api neraka. Enggak ada sia-sia, semua ada maksud. Puasa ada maksud. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Salat apa? Menjadikan kita takwa, menjadikan kita orang berakhlak baik. Tanhauna 'anil munkar, fahsya wal munkar. Bukan apa sobat, bukan pola pinggu, habis itu salam selesai, enggak. Allah ingin lihat dengan salat ini mampu enggak kita menjadi manusia bagian dari solusi untuk umat, bangsa, negara dan bangsa ini. Bukan masalah. Ya semayang tapi akai. Dengan paman Nabi, gak paman Nabi. Mungkin ada bergaharu di atas surga. Semayang, calat-calat semayang. Mana semayang, tilak kau elaknya dah cok. Tilak roh yang perlu sebelah tu dah tiak naik masjid. Dia kubur. Ini kan semua ada faedahnya. Semua ada maksud. Jadi Allah menciptakan kita untuk menguji kita. Siapa dari kita yang paling menjadi champion? Ibarat kita berlari, siapa yang paling cepat, siapa yang paling bagus? Lihat peluangku, Allah ingin menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Makanya sekalian, orang terbaik seperti ayat yang saya kutip di awal pertemuan kita subuh ini, bukan orang yang gelar profesor, bukan orang yang dari keturunan Said Habaib dan Ulai Balang, bukan. Takwa. Nanti saya kupas sedikit apa itu takwa dan kenapa harus takwa. Takwa nih sekalian, bukan pakaian kita, bukan, ini tidak ada arti nih kalau hati kita busuk. Tidak ada arti pakai peci, pakai kain telapak meja, mi hati ni bro, dah kalian. Mana arti? Allah nak kalian, tidak ada makna kita. Tidak ada arti orang berpuasa kalau hatinya masih enggak benar, masih suka lihat orang senang susah dia. Tidak ada arti kita menahan lapar dan dahaga kalau kita melihat orang
Orang susah senang kita. Inilah maksud pada puasa itu. Allah ingin membengkelkan hati kita, membengkelkan pribadi kita, sehingga setelah keluar Ramadan, setelah keluar bengkel dalam pendidikan Allah, pendidikan Tuhan, jadi tarbiyah rabbaniyah, menjadi keluar sebagai hamba yang bersih, hamba yang bertakwa. Jadi kita bersyukur kita bertemu di bulan Ramadan ini, sehingga kemudian ada kemungkinan kita, sekali lagi tidak ada pasti ini sekalian, outcome-nya Ramadan bukan semua orang takwa. Tidak. Kalau istilah umum syik kami ini, Pak Khalis ini orang bahasa Arab, ahli bahasa Arab ini. Jadi sebelum Allah mengatakan tattaqun, didahului sebelumnya dengan fi'il raja. Fi'il raja itu bukan raja harapan. La'alla sofa asa dan kawan-kawannya itu termasuk fi'il bermakna harapan. Yang mana expectation kata orang Perancis, harapan, expectation, bahasa Inggris expectation. Itu enggak selamanya kita harap dapat. Semoga plamlung kalinya bui muboh mentaboh. Ternyata dua kan muboh. Harapan tadi kan, harapan. Banna bungong itak gelantu nakilat ka duruh bungong. Dua boh tinggal. Mbak picuk taboh, toba taboh. Dua boh. Harapan medep no, masa boh pak, masa boh dadeun bui muboh. Ternyata dah. Begitu juga harapan puasa. Kita berharap jadi takwa. Tapi hana mandum, Allah berharap itu semua jadi takwa. Allah punya mimpi, punya niat yang luar biasa baik pada hambanya, mengirimkan Ramadan setiap tahun supaya kita menjadi hamba Allah bertakwa. Tetapi sedikit sekali, ya, seperti dibilang tadi, wa qalilam ma tashkurun wa qalilam ayyakuna minal muttaqin. Sedikit sekali yang menjadi orang muttaqin. Kenapa? Mungkin mereka belum yada, mereka belum meninggalkan laga, belum meninggalkan kata-kata yang mencela, belum meninggalkan perasaan-perasaan hati yang busuk dan sebagainya, sehingga Allah tidak menjadi perhatian bagi ibadah puasanya. Maka kata hadis Nabi, barang siapa berpuasa tapi dia tidak menahan diri, pada omongan kotor, dia ghibah pada orang lain, dia makan harta yang tidak baik dan sebagainya, tidak ada hajat bagi Allah terhadap puasa kita. Hana hajat, hana pun oleh Allah. Ini sejalan juga dengan hadis yang satu lagi, Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Padip nala orang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun daripada puasanya itu kecuali dengan gerah, lapar dan dahaga. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadis sekalian, kita ingin kupas sikit kenapa Allah menginginkan kita takwa. Hadis sekalian, takwa itu merupakan the highest position a man or seorang hamba bisa mendapatnya. Hana lain dari takwa, tak ada lain. Di bawah takwa ada mukhlisin, ada muhsinin, ada mukminin, ada muslim, selesai. Yang takwa paling tinggi. Makanya yang membedakan kita pun adalah takwa. Allah katakan dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dari ayah ibu kita. Dari kedua mereka Allah jadikan kita manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uba wa qabaila. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Saya pelajari dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir Sya'rawi Mutawali. Lita'arafu ini bukan untuk membanggakan, oh saya keturunan Quraisy, saya keturunan Aceh, saya keturunan Jawa atau Papua, tidak ada itu. Maksudnya adalah fastabiqul khairat, supaya kita saling berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan untuk menjadi pemenang tadi, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menjadi pemenang tadi, Allah nguji siapa terbaik. Kalau kita takwa, kita pemenangnya, bukan yang lain. Nah, yang penting ayat berikutnya. Maka para mufassir menyebutkan bahwa fastabiqul khairat karena setelah itu ada sambungan ayatnya. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu dan kita semua adalah siapa yang paling takwa di antara kita pada Allah. Jadi bukan pakaian, sekali lagi, meskipun jenggot ini sunnah, tapi bukan jenggot itu menentukan kita masuk surga atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadikan kesalehan ubudiyah kita dan kesalehan sosial kita sama. Ya, kesalehan ubudiyah dan Allah secara vertikal,
kesalehan horizontal kita sama manusia juga sama baik. Karena Allah ingin hidup kita ini seimbang. Orang baik pada Allah, setengah kali dia ibadah kepada, tapi sama tetangga ribut, sama suami istri enggak baik, sama orang tua apalagi, ini hanato surga, nato surga. Pertama ngurung Tuhan. Karena kita dapat ridha Allah di antaranya biridal walidain wa suhtullah bisuktul walidain. Kita seorang anak ini ya, seorang anak yang paling dia harus takuti, yang dia harus perhatikan durhaka dia sama orang tua. Karena orang tua sejak orang tua itu merupakan manusia paling terkeramat bagi anaknya. Jadi apakah harus ahli haji tapi tiap tahun jak wajib kena orang kaya, jak umrah, buka semujid. Enggak ngorang, pingemai nak ngayah anak jero. Surga itu maaf bukan milik dia. No more, no chance, enggak ada kesempatan. Karena Allah tahu betul dalam ayat dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, kepada kita semua, untuk tidak menyembah kecuali dirinya saja, kecuali Allah saja. Langsung kemudian tidak ada koma, Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, wajib hukumnya itu. Hendaklah kalian berbuat baik, berbakti pada orang tua. Ini hari sekalian harus kita pahami betul. Orang tua adalah manusia terkeramat. Gua mati ni pangpo kita. Kita boleh kaya secara materi, tapi bahagia do not belong to us. Does not belong to us, bukan milik kita. Kenapa? Karena yang memiliki hati itu Allah. Allah bisa buat kita benci, bisa buat kita senang, bisa buat kita susah apa-apa dan sebagainya. Karena hati itu milik Allah. Dan Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membalikkan hati. Takwa bahagia itu ada di hati. Bukan pada mobil mewah, bukan pada rumah besar, bukan pada banyak duit di rekening, tapi bahagia itu ada di hati kita masing-masing. Maka salah satu obat atau syarat menjadi bahagia, kita harus menjadi hamba Allah yang qanaah. Nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan. Kembali kita pada kenapa harus takwa ini sekalian? Karena takwa kata Allah merupakan bekal paling baik. Bekal paling baik takwa. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kalian semua wahai hamba-Ku mencari bekal. Kenapa? Karena kita sini semua perantau. Baik nak fikir dia udik sampai dunia. Maka baik lu fikir dunia tapi boleh fikir dunia, tapi baik dok dengan dunia, baik ngop dengan dunia. Karena dunia pasti akan kita tinggalkan. Lebih kali dengan dunia, Pak Gun calon rektor, yang jelas calon mati lu. Kalau rektor nah jelas, kalau oleh jinka ridha Allah jadi, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi yang mati hana pada perlu. Allah katakan Al-Qur'an, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayadah." Kemana saja kamu lari, di mana saja kamu sembunyi, kematian itu pasti akan menjemputmu meskipun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh sekalipun. Itu kata Allah, bukan kata Prof Gunawan, tapi kata Allah. La syakka fi la raiba fi, tidak perlu kita ragukan. Allah tidak pernah bohong, enggak kayak kita. Tanya mangak bundaku mangak buka haba. Bahana mangak buka lain buka haba aju. Rasul tidak begitu juga. Rasul sudah dididik oleh Allah. Mau dia lapar mau enggak tetap ngomongnya lurus. Itu Rasulullah. Maka beliau jadi panutan kita, dan Allah menjamin dengan menggunakan huruf taukid, dua biji digandeng Allah, lam dan qad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kalian, bagi kita semua yang hidup ini hamba Allah, pada diri Muhammad itu terdapat atau menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka baik salah haji ubat ni. Ya, kalau orang lain lagak ganteng kaya tak ikut, dia ikut je hana jelas betul. Lebih banyak ikut. Ni betul ni ikut, Muhammad ni ikut. Baik kalau profesor kecil itu. Kubu profesor hana pada Allah, mati hana yang profesor, hana yang siapa profesor munda ada. Marra buka. Wa ma nabiyuka wa ma ikhwanuka. Itu katanya. Kalau orang baru gelar master kampung ya di jalan IPA tadi jak. Gop madu mengayan jarang je. Ini salah minum obat. Salah minum obat. Bana urang demayang si urang demayang betul dengan harap. Oh mangai dak kok kah? Nya kait yang malu. Rukun demayang. Mana mau form bagi demayang? Jadi hamba Allah yang Rahman ini tidak dilihat pada seorang ustaz, walid, abum, profesor, enggak, pada sikapnya. Hamba Allah yang Rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nya urang hamba Allah yang rahman. Gejak ada hurung bumonya rendah hati, anak bukan lonnya gurai raya, lon abon, lon profesor, anak bukan ramna. Rendah hati. Hai dipoi legoknya urang cara mana? Slow. Tetapi kalau dia berbicara kepada manusia, qalu salama, berbicara dengan kata-kata dan ungkapan dan kalimat yang menyejahterakan, senang hati orang dengan. Kibadungku pun dengku yang menang. Oh menanya dengku masalahnya menang. Yang menang. Hadi mana pegah baik pegah. Nyon memang maluk. Bangai nak kau. Hanya hana kendengku dukau. Karena dengku profesor madu nilai ba adab dengku dua. Bicara desak hana ada hana arti mata Allah. Maka berhalang pada al-adabu fauqa ilmi, adab ini di hati ilmi. Maka pakai kalimat kata fauqa bukan ala. Mi ala lagi kupiahnya langsung dempet. Jadi dekat sekali kalau ala. Tapi kalau fauqa bisa 1 kilometer, bisa mungkin tidak terhitung jauhnya. Maka fauqa aku pakai. Jauh sekali perbedaan ilmu dengan adab. Adab dia tu ilmu. Maka hana arti dia ilmu atau berubah. Saya buat muploh ton. Dayak Kairu, dayak pesantren, dayak Ba'uin. Tapi akhlak anak kan hanayum. Hanayum. Hana arti. Maka puasa dikirim Allah berarti kita ini hidup ini. Baik je gebruh masyarakat. Belerkan dipakai mengkebruhan apa pakai. Baik mana yang ada lu nanti berusaha terus, bukan nanti saya mau untuk hebat kali saya hendak juga. Kita semua ini sedang berkompetisi, ya, memenangkan hati Allah, memenangkan apa yang Allah katakan, la'alakum tattaqun. Maka mulai dari kita. Hadis sekalian, yang ketiga, takwa itu penting karena takwa itu Allah katakan dengan takwa itulah kita dibebaskan dari semua masalah. Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang kasa bertakwa kepada Allah, apa Allah janjikan? Janji Allah pernah bohong. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepada orang itu jalan keluar atau way out. Maka orang yang beriman hana masalah dan doa. Gebi ketenangan hati, gebi ketangguhan jiwa. Meninggal urinang lagi dengku yang berasa dengku Mustafa Usman. Slow, berhabat tenang, gebi nasihat lah kayaknya kanda wardian. Kamu hadir dalam mulajat waktu meninggal istri beliau di Lamdom. Walaupun meneteh mata wajah, tapi masih dia merasa itu ujian. Itu baik bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin semua baik. Gebi musibah sabar, pahala dia. Gebi nikmat banyak, syukur dia, pahala lagi, mandung pahala. Maknanya bagi coba kan tu Allah, mandung Allah, hana dapat pahala dia. Karena kita tidak terima dengan takdir Allah. Jadi dengan takwa ini sekalian, maka Allah pingin kita jadi takwa suatu tingkat paling tinggi. Karena dengan takwa selesai urusan hukum doa. Kenapa nanggronya pang-pang takwa urang dum. Ijo pengen hati ieu kerau aja. Dididik peng karena fakir miskin karena dia amanah undang-undang bahwa fakir miskin adalah tanggungan negara. Hana ijo fakir miskin dengan banyak urang pangai dum. Banyak orang tidak dapat akses pendidikan. Maiga nanggro karena hana takwa. Allah walau anna alal qura amanu wattaqau. Sana penduduk sebuah kampung beriman dan bertakwa pada Allah. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh ini dalam toki lagi. Sungguh Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi apa yang terjadi? Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka engkar, mereka tidak beriman dan tidak bertakwa pada Allah. Maka Allah memberikan azab kepada mereka, memberikan musibah demi musibah karena dia tidak bertakwa pada Allah. Jadi jelas tadi katakan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian Allah akan memberikan rezeki dari mana saja, dari pintu angin mana saja kepada orang yang bertakwa itu. Nah kalau orang jamundum, lu kalau kampung, gai tangen, anak kaya ada, kadang guru kampung, guru min. Tapi anak nalimang mandejo sukses. Salah satunya karena takwa. Di antaranya membawa pulang harkat, rezeki rumah, rezeki halal dan thayyibah. Maka anak ibu tujuh anak, kenji anak rakate. Urina mulai rakate, bawa rakate gatai, cok hendak mutai bawa gatai. Kalau polisi urusan,
urusan tetangga, pupuk anak tetangga macam-macam. Jadi anak yang ada puas, ada budip dengan harta atau nafkah yang baik dengan takwa kita, anak itu jadi orang. Jadi saya payah hal bukan apa, tamah-tamah aja loh. Maka untuk kesimpulan, pakan kena takwa. Allah sayang kitanya. Maka bersyukur selalu dan Allah lebih kuasa kita, lebih kita kesehatan dalam beribadah. Allah bentuk sayang kepada kita banyak sekali caranya. Kan hanya dengan harta. Kadang-kadang dia jual harta guji lah Allah baik kira dengan doa juga harta. Gujinya aku jual pengen gesak labah. Sak labah itu waktu si miskin itu rajin kali ke masjid. Luan dia sama jemaah lain ke masjid. Tapi begitu habis salat langsung pulang. Rasulullah bingung nih kok pulang cepat anak ni. Kenapa cepat dia pulang? Kita yang Rasulullah sak labah. Pakai kata ali semayang bakal tak tahu pakai. Ya Rasulullah menyalur sampai yang sunat bang dia. Belum doa belum selalu macam-macam. Indang lu hendak semayang karena ijah cuma tikrek. Jadi kiban. Hai pergi barusan doa berkaya kalau jangan tak labah. Dia yang kaya roh ke hana dia kepada Allah kiban. Tak Rasulullah tak sumpah-sumpah kira begitu. Doa Rasulullah kan tidak ada hijab. Gijuk kambing sebah ke modal kambing inang gijuk. Melainan kambing dua leput sampai duduk telat-telat hana jadi di masjid. Sampai akhirnya klimaknya dikirim perusahaan Rasulullah ke laki zakat. Hana zakat juga. Lu memang pengdro macam itu hadirin sekalian. Maka bersyukur. Tengok dia gejala sakit baik langsung cek lah mati. Tapi syukuri yang kadang-kadang dengannya lebih ingat pada Allah. Orang lewat dia sakit ingat Allah. Allah. Ingat. Waktu tegak hana mengingat dengan Tuhan ni. Maka kita ingat semua kebaikan itu adalah semua harta, semua kelebihan itu semuanya indah. Kadang-kadang ujian Allah. Dan sering orang ketika diuji dengan kesenangan gagal dia, fail. Tapi diuji dengan kesusahan selamat. Maka semuanya kita harus hadapi dengan benar, selalu dengan ridha pada Allah. Maka kalau kita ridha kepada Allah, ridha pada takdir, qada dan qadarnya, maka insyaallah Allah pun akan ridha kepada kita. Dan akhirnya kita akan mati dipanggil Allah dengan sebutan panggilan yang sangat romantis yang sering kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba lun, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hamba lun yang punya jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki, pada Tuhanmu dengan penuh ridha. Allah ridha, kita ridha, diterima arwah kita dengan sayap malaikat, kata riwayat dikatakan diterbangkan. Kita hanya susah, mati senyap, tenang. Karena bagi orang yang saleh itu, bagi orang yang takwa, mati itu enggak mati sebenarnya. Menjadi rahatan min kulli syarrin. Kan ada doa, ya Allah jadikan mati kami jadi tempat istirahat kami dari segala kejahatan. Senang orang tu bisa pada dunia, hana le masalah dunia. 3 genit mati pun yang kali bubuk perkara. Dunia sakit anu, sakit urina, sakit lagu macam tu. Berahang betul-betul masalah hake kamu warek dengan wadek. Nah saja urusan. Kena orang katruk dia jamai kai berapa kiban pangkalon kiban pak anu macam pak. Hana pernah bebas masalah. Maka bagi orang takwa gelake mati. Gila ke mati. Kita makan ya orang mati. Kenapa? Hana siap. Maka dalam doa Allah Taala dengan Ramadan yang bujuk ke jiwa yang tenang. Allah didik yang benali syirik, benali hasad, benali sebab-sebab naga. Ya, semoga kita yang Allah yang beriman, yang bertakwa, yang mati katanya berdemungkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian jiwa yang dipanggil oleh Allah, ruh dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian yang perlu sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang bersamaan. Kalau ada yang betul, yakinlah itu kebenaran daripada Allah dan Rasulnya, bukan dari saya. Maka mari sama-sama kita amalkan. Kalau ada yang salah, dan pasti ada yang salah, karena saya manusia, tidak pernah jadi Tuhan dan tidak akan pernah dilantik jadi Nabi. Maka baik ni ikut punya salah, ne kembalikan kepada lun, ne pubutoi, ne koreksi, sehingga kemudian lun hanali berada dalam kesalahan dalam menyampaikan tausiah atau pencerahan kepada umat. Demikian doa berhak kita madum, berselamat iman, berselamat Islam katanya, bumati katanya dalam taat pura Jumat bulan puasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanal hikmah ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.